Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah, karena Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salam, sholawat, keberkahan agar senantiasa tercurah kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, semua yang mengikuti petunjuknya. Tidak pernah kita luput berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama barisan panjang penuh berkah di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ketika Allah menyeru setiap manusia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari ketika Allah kumpulkan seluruh manusia, kemudian Allah menyeru setiap manusia berdiri di belakang imam-imam mereka. Betapa bahagia, betapa beruntung ketika Allah mengizinkan kita berdiri di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para peserta kuliah Duha Ramadan 1441 yang digagas oleh Majelis Tabligh PD Aisyah Kota Tegal, serta semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah ketika Allah menutup kalimatnya dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah diwajibkan, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa berproses dalam takwa. Di dalam tafsir disebutkan la'allakum tattaqun. Ini adalah sebuah proses yang tidak terhenti. Oleh karenanya Allah memilih dengan kalimat fi'il mudhari, kalimat yang bermakna hari ini dan seterusnya. Oleh karenanya proses takwa ini adalah proses yang tidak hanya pada bulan Ramadan. Terlebih mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang semakin dekat dengan akhir Ramadan semakin surut. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, sebagaimana doa di awal Ramadan yang ditulis oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Allahumma qad azallana syahru ramadana wa hadara warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nashad fasallimhu lana wa sallimna lahu wa'idna fihi minal fitan. Ya Allah, sungguh Ramadan telah menaungi kami, hadir menaungi kami. Sampaikan kami ke Ramadan, selamatkan Ramadan bagi kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesungguhan, semangat, kekuatan, istiqamah
selama di bulan Ramadan. Ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami dari segala fitnah di dalamnya. Doa inilah yang kemudian menginspirasi kita untuk terus berproses di dalam takwa hingga akhir Ramadan, bahkan hingga akhir hayat kita. Bukankah doa kita, wa tawaffana muslima, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam? Karena begitulah pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian berproses terus dan hingga akhirnya mati dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadiah terbesar bagi kita di bulan Ramadan ini adalah kita berproses dalam takwa. Banyak kisah dialog antara sahabat mulia, generasi terbaik di zaman Rasulullah ini, tentang takwa. Di antaranya saya mengingatkan ketika sahabat Umar ibn al-Khattab bersama dengan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma. Sahabat Umar bertanya tentang takwa. Sahabat Ka'ab berbalik bertanya, "Duhai Umar, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan onak, duri, jebakan dan yang lainnya?" Sahabat Umar mengatakan, "Iya, pernah." Kemudian sahabat Ka'ab bertanya balik lagi, "Apa yang engkau lakukan?" Berhati-hati. Inilah takwa. Dan inilah esensi takwa yang diharapkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berpuasa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mengapa Allah merangkaikan kalimat was-shaimuna was-shaimat wal hafizuna furujahum wal hafizat. Allah merangkai kalimat setelah orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Karena hanya orang-orang yang berpuasa itulah yang akan berproses dalam takwa, dan takwa bermakna kehati-hatian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang lain adalah muraqabatullah. Perasaan yakin diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari al-ihsan. Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam menjawab, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Rasulullah memberikan jawaban yang tegas. Dan inilah panduan kita sebagai takwa, sebagai puncak dari kemuliaan seorang mukmin. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah puncak keimanan kita, yaitu ketika engkau beribadah, menyembah Allah dengan ibadah mahdah, dengan ibadah yang lainnya, seolah engkau melihat Ia Allah. Tapi jika tidak sanggup, karena Allah ghaib dan karena keterbatasan kita, Rasulullah memberikan kalimat lanjutannya, "Yakinlah Dia Allah senantiasa melihat engkau." Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan kesungguhan, keikhlasan, ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah, niscaya insya Allah janji Allah la'allakum tattaqun benar-benar akan mewujud kepada kita, bahwa kita akan berproses menjadi manusia yang bertakwa hari ini hingga akhir Ramadan, ba'da Ramadan, dan hingga wafatnya kita. Insya Allah kita senantiasa yakin Allah mengawasi kita. Apa yang terjadi kalau seorang manusia, seorang mukmin merasa yakin Allah mengawasi dirinya? Pasti akan berhati-hati. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan itu kepada kita. Terima kasih. Kita akan bersambung pada pertemuan mendatang tentang bagaimana menjaga muraqabatullah, yakin akan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.